Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa YouTuber dimanapun panjenengan semuanya berada melalui channel Sanggar Cipta Alam, kesempatan session pada malam hari ini, para pemirsa yang ada di luar sana, saya ajak untuk sowan dan hadir untuk mengenang sejarah besar di Surabaya. Kebetulan kami bersama kru rombongan berada di wilayah Bungkul. Yang jelas di sini ada peradaban besar yang membawa kisah menjadikan Surabaya menjadi yang seperti ini. Ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Informasikan terkait makam beliaunya Mbah Sunan Bungkul. Nggih Mbah, tolong diwedar dan anak cucu wayah ini mengenal cerita sebenarnya dari makam beliau. Jelas ketok kok wanteng Mbah. Mbah Bungkul berasal dari Keraton Mojopahit. Mbah Bungkul yang mensiarkan agama Islam Surabaya Selatan. Mbah Bungkul juga termasuk mertuanya Sunan Giri. Sunan Giri yang menikahi putrinya Dewi Wardah. Nah, di sisi lain Mbah Bungkul juga yang mensiarkan agama Islam Surabaya Selatan. Mbak, menurut informasi daerah sini dulu itu sebelum dibuka seperti ini banyak pemakaman ya Mbak, selain di dalam ini Mbak? Ya, sebelum dibuka ini di kiri kanannya itu juga makam semua. Makam-makam semua. Makam-makam semua yang seperti pinggir Jalan Raya Darmo, di Jalan Propo, Jalan Taman Bungkul sampai ke pinggir kali dulu juga banyak makam juga. Banyak makam. Ya, karena waktu itu kan dalam pemerintahan Belanda, beliau ke Belanda itu memindahkan makam-makam Islam itu ke, ada yang di Ngagel, ada yang di Wonokromo, ada yang di Wonosari, bermacam-macam tempat di daerah Surabaya. Mbak, jenengan untuk jadi juru kunci ini sudah berapa generasi dari jenengan Mbak? Kalau dari saya udah 8. Sudah ke-8 Mbak? 8. Luar biasa. Ya, ini kebetulan saya bersama Gus Krisna dan bersama lagi Ki Ageng. Gus Krisna, mungkin dari sisi kegaiban mistik yang ada di makam beliaunya mungkin bisa disampaikan ke publik Gus, terkait makam Mbah Bungkul, apa yang jenengan ketahui. Berarti kenceng Gus. Gawateng ini. Mengenai Mbah Bungkul ini kan sangat luar biasa. Lalu beliau ini di samping sakti juga penyebar agama Islam ya Mbak, khususnya di Surabaya Selatan ya. Surabaya Selatan. Jadi kalau sebenarnya di daerah sini banyak pusaka-pusaka yang disimpan di makam, dipendam ya Bang ya. Iya, betul. Untuk mengupas ke area situ sebenarnya Mbah aja yang menjelaskan karena wilayahnya Mbah. Ya, enggak apa-apa, mungkin yang jenengan ketahui aja Gus. Dari kisah-kisah yang jenengan dapat dari sisi spiritual sebelum saya pindah ke Ki Ageng. Ki Ageng dulu apa? Ngaten. Monggo. Baik. Kali Mbah. Mbak mungkin ada ditambahkan Mbak terkait makam beliaunya Mbak. Ya, dengan makam beliau itu ada beberapa pusaka yang disimpan tapi dirahasiakan. Iya betul. Nggak bisa dilihat dengan mata seperti kita ini, jadi dengan berarti yang makam 5 yang ada bunganya itu menjadi mungkin bisa jelaskan Mbak. Itu kan ada makam 5 yang ada bunganya. Ada yang cerita itu Tunyo Bronyono yaitu Mbah Bungkul. Itu apa Mbak? Ya, yang jenengan ketahui dari turun-temurun. Ya, dari mbah-mbah dulu itu katanya sahabat-sahabat kerabat dekatnya Mbah Bungkul aja. Kalau istrinya Mbah Bungkul kan ada di Sunan Giri, ada di Giri bersama putrinya Dewi Wardah. Dewi Wardah. Yang makam besar itu Mbak? Yang makam besar itu Temenggung Jaing Rono. Bisa sedikit diceritakan Ya, sejarah karena kan ya beliau itu berasal dari Mojopahit semua. Iya. Alhamdulillah. Sebagai seorang adipati itu kan ya maaf katanya kalau menjadi seorang adipati kan harus dongdeng lah, kasarnya zaman dulu harus sakti mandraguna gitu.
Oke. Berarti dari nasab juru kunci pun sudah ditentukan ya Pak, termasuk jenengan ini kan generasi dulu ke-8. ke-8 ya. Ya. Paringas masih ten Pak? Pak Kusno, Pak Kusno, terus bapaknya jenengan, Pak Mudakir, terus mbah jenengan, Mbah Sarema Ahmad. Mbah Ahmad, luar biasa Di pengabdian atas, di atasnya Mbah Ahmad, Mbah Mukhyiddin. Gini. Di atasnya Mbah Mukhyiddin, Mbah Glembo. Nah, Di atas luar Mbah biasa. Glembo ada lagi Mbah Bogopati. Terus Mbah Janggut. Nggih, Ya, luar biasa. beliau itu ya istilahnya ya Nur Jawa punya kesaktian sendiri-sendiri gitu istilahnya. Ada istilahnya punya Jerawa Rontek, kata ceritanya Mbak Masa dulu. Ada yang punya istilahnya kunci ditinggal diperkes gini ada hancur gitu. Iya. Zaman-zaman dulu kan begitu. Luar biasa Pak Kusno. Oke. Mohon maaf ini saya pindah langsung sementara. Nanti jenengan saya tanya lagi terkait sisi mistik dari makam Ki Ageng dan sekitar sini, hawa mistiknya seperti apa Ki Ageng? Mungkin bisa disampaikan secara spiritual Ki Ageng. Terima kasih. Tadi sejarah terkait Mbah Sunan Bungkul juga sedikit disentuh, termasuk Tumenggung Jayang Rono. Ini termasuk ayah dari Tahu kali. Sawung Galing. Ini dimakamkan di wilayah Bungkul, termasuk berdempetan dengan makamnya Mbah Sunan. Energi yang ada di sini, termasuk kekuatan mistik yang ada di sini adalah sangat luar biasa. Karena apa? Karena di tempat ini disemayamkan atau dimakamkan orang-orang yang sakti atau orang-orang yang punya kemampuan batin tingkat tinggi, termasuk Mbah Bungkul ini adalah salah satu waliullah di masanya. Ngoten nggih. Dan di sini juga ada pedanyangan Pandansari, Mbah Pandansari ngoten nggih. Termasuk yang merupakan punjer pedanyangan di sekitar Surabaya ini. Energinya sangat luar biasa. Bahkan saya masuk di area sini saja tubuh saya tadi merinding karena getaran-getaran energi yang sangat luar biasa. Nah, ini karena satu ya memang yang disemayamkan di sini orang-orang yang punya kelebihan batin yang luar biasa, yang punya derajat spiritual sudah tingkat tinggi. Di samping itu pula energi-energi yang di sini ditambah lagi banyaknya peziarah yang berkirim doa di sini, ini juga akan mempengaruhi energi alam di sekitar sini. Karena apa? Karena doa-doa itu juga akan melekat di area sekitar sini energinya itu. Karena hukum energi seringkali saya sampaikan di alam semesta ini, energi itu hukumnya kekal, jadi tidak ada yang musnah sebetulnya, hanya berubah saja. Jadi itu makanya tidak heran kalau masyarakat kita kadang-kadang berziarah ke makam-makam wali, berziarah ke makam-makam leluhur, itu karena juga mengalap berkah. Mengalap berkah artinya di sini pancaran aura atau pancaran energi yang ada di alam itu, ini energinya sangat baik dan sangat luar biasa. Di tempat-tempat seperti itu kita berdoa kepada Allah ini mudah dikabulkan. Dan ini dikaji secara ilmiah juga. Artinya di dalam Al-Quran juga ada tempat-tempat yang mustajabah, makom mustajabah, waktu mustajabah. Tinggal kita saja mampu atau tidak mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi itu memang butuh latihan khusus. Ketika seseorang ini sudah terbuka cakra-cakra yang ada pada tubuhnya atau bahasanya hijabnya, sehingga dengan alam semesta ini bisa merasakan, bisa menyatu. Dan inilah memang karunia yang teragung yang sebetulnya pada diri setiap orang harus digali. Sebetulnya seperti itu. Sehingga itu nanti bisa dimanfaatkan. Artinya bisa dimanfaatkan yang paling penting yaitu untuk ketenangan hati, bisa dimanfaatkan untuk mengobati dirinya sendiri atau dalam hal-hal yang lain. Ini semata-mata karena energi atau aura positif yang ada itu, sehingga itu akan berpengaruh dalam kehidupan
artinya kehidupan seseorang itu. Jadi sebetulnya sangat ilmiah kalau kita itu paham, kalau kita semua ini tahu, tidak ada yang klinik sebetulnya. Nah, karena kalau kita memandang dari sisi lain, mungkin itu klinik, mungkin itu musyrik, karena tingkat pengetahuan kita saja yang mungkin belum sampai pada di situ. Sebetulnya alam semesta ini memang dipergunakan untuk kita semua, untuk manusia di bidang dan di faknya masing-masing. Betul. Gitu. Jadi kalau kita adalah dari kelompok paranormal Nusantara yang memandangnya juga dari sisi spiritualnya, dari sisi mistisnya, dari sisi energinya. Nah, sehingga di situ kalau mungkin nanti ada yang saudara kita yang melihat Mbah Sunan Bungkul ini seorang budayawan, ya mungkin dari nilai sejarahnya atau sejarawan. Jadi kita menggali dari dua sisi. Dan di Taman Bungkul ini alhamdulillah di tengah kota Surabaya yang begitu ramai, mungkin di sini adalah salah satu tempat mungkin untuk menenangkan diri kita. Nah, menenangkan diri kita sambil tadi yang bahasa orang Jawa ngalap barokah. Nah, ngalap barokah itu bukan berarti minta kepada Mbah Sunan Bungkul atau yang lain, bukan. Kami tetap mintanya kepada Allah, cuma energi di sini ini energinya energi positif. Nah, kalau bahasa energi positif itu bahasa kitabnya ya banyak nur para malaikat, sehingga kita berdoa di sini ini mudah terkabul. Mudah terkabul. Itu saja sekilas tentang. Nah, kalau masalah cerita mistik di sini luar biasa. Kita enggak banyak sekali, termasuk lengkap di sini. Pak Sunan Bungkul ini salah satu empu di masanya. Beliau juga masih keturunan Majapahit, beliau juga seorang wali, jadi sangat luar biasa. Jadi nanti biar Gus Krishna ini yang mengupas dari sisi goibnya, yang mungkin beliau tadi sempat kontak batin, berkomunikasi di sekitar areal Mbah Bungkul. Monggo Gus, silakan. Para pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada melalui channel Sanggar Cipta Alam, perbincangan yang sangat luar biasa sekali. Kebetulan ini saya bersama Gus Krishna. Gus Krishna ini salah satu cicit-cicitnya cicit, ya, termasuk ada terah beliaunya dari sini. Mungkin Gus bisa diceritakan Gus, apa yang jenengan rasakan Gus masuk di sini Gus? Termasuk ini terasa Wenggaling ini, saja ini. Nggih. Dari masuk tadi ya juga memang Ada getaran, ya, ada terasa. energinya sangat luar biasa. Di sini juga di sini karena pada malam hari ini Ya, jam 12 lebih. sangat luar biasa. Energi. Kalau diungkapkan ini susah. Ya nggak apa-apa, sepintas saja mungkin ada masyarakat publik dapat informasi dari jenengan, terutama untuk tingkat kebatinan ini lebih dekat lagi kepada Allah. Bangga guys. Yang utama yang saya dapatin di sini, Mbah Bungkul ini mengenai untuk zikirnya, beliau ini suka Allahu Ahad, Al-Ikhlas. Al-Ikhlasnya ya. Iya. Al-Ikhlas. Ini mungkin banyak tidak diketahui oleh dulur-dulur Surabaya ataupun penjara yang menghadiri sini. Seperti itu. Termasuk untuk membuka tabir lebih dekat wasilah melalui sini ke Allah itu Al-Ikhlas lebih didominankan. Al-Ikhlas lebih dominan. Seperti itu ya guys. Mungkin ditambahkan lagi guys untuk membuka kuncinya lagi guys. Untuk sementara ini Mbah jenengan. Tidak apa, jenengannya ditunjuk. Oke. Mbak, mungkin ada lagi ditambahkan Mbak. Jenengan kan lama menjadi juru kunci di sini Mbak. Yang jelas banyak ziarah-ziarah yang di sini. Yang setahu saya peziarah-peziarah di sini kan kita sudah di dalam, sudah kita berikan informasi, tulisan-tulisan yang jangan memohon kepada makam Mbah Sunan Bungkul,
tetapi mohonlah dan mintalah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Biar orang-orang istilahnya nggak salah persepsi gitu. Kan sekarang dulu kan banyak orang-orang sebelum kita buatkan tulisan kan dan nuwun sewu kasarnya kan maesan di otak-otak istilahnya di Dulu banyak iya, duit ya, Mbak ya. iya. 15 tahun yang silam. Ada dimasukin Duitnya banyak uang, sekali. ada dimasukin ini macam-macam di Iya, pusaranya betul. mbak-mbak itu. Betul. Makanya setelah kita pelajari, akhirnya kita semua saudara sepakat kita bikin tulisan yang memberitahukan supaya orang-orang nggak salah persepsi, nggak salah peritunya. Jadi dikhawatirkan kan orang salah persepsi itu tadi mintanya ke makam kan itu musyrik nggak boleh. Makanya di situ dituliskan jangan memohon sesuatu kepada makam Mbak Sunan, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Mbah, ngapunten sedikit menyimpang pertanyaan saya ini, Mbah. Mbah jenengan kan jadi juru kunci sudah lama, Mbah. Mungkin pernah ngimpi beliaunya sosok-sosoknya seperti apa, Mbah? Kalau masalah mimpi-mimpi itu kalau orang-orang tua saya bilang tidak boleh diutarakan. Oh, nggih, termasuk rahasia dalam, nggih. Rahasia dalam. Rahasia dalam. Nggih. Yang penting Soalnya intisari, Mbah. masalahnya kan kita kan bisa ketemu dalam mimpi, dalam Iya, bentuk wujud yang tidur atau berbeda, bagaimana itu kan kita tidak boleh cerita-cerita. Betul. Karena itu pesannya wasiatnya dari Mbak dulu gitu, kita nggak boleh cerita. Walaupun ketemu siapa dalam mimpi nggak wujud langsung begitu, nggak boleh diceritakan rahasia kata Mbak gitu. Ya, Mbah. Nggak. Mbah ngapunten satu kali putaran, Mbah. Mungkin ada pesan dari beliaunya untuk anak cucu waya ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan melalui jenengan. Harapannya seperti Maksudnya apa? pesan dari siapa? Dari Mbah Mungkul, mungkin dari jenengan sendiri sebagai juru kunci. Kalau untuk anak dari cucu. pesan dari Mbak Sunan tidak ada. Kita belum pernah ketemu dan kita belum pernah dinampakkan dirinya. Nggak semudah itu karena beliau itu seorang waliullah. Yang halus berarti. Yang halus. Oke. Mungkin dari jenengan, Mbak. Mungkin harapan jenengan sebagai juru kunci untuk ke depan makam Mbah Mungkul, harapan jenengan seperti apa, Mbak? Ya, tetap kita rawat, kita lestarikan. Jangan sampai istilahnya nantinya makin kesini orang lupa dengan Mbah Mungkul. Betul. Karena Mbah Mungkul kan istilahnya termasuk istilahnya punjarnya orang Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Surabaya. Gitu. Betul, luar biasa, Mbak. Nah, ini Pak Tambah. Ini yang tadi ada pohon, kalau nggak salah pohon delima itu kok kelihatan naga energinya. Iya. Itu pohon delima itu baru ditanam atau memang pohon delima? Pohon delima itu yang lama sudah istilahnya udah kering mati, terus ini baru ditanam lagi sama adik saya. Gitu Ya baru tanam baru ya. Yang lama Yang lama tuh sudah istilahnya buat simbol waktu itu kan pohon delima untuk sayembara. Mbah Mungkul siapa yang menemukan dan yang bisa mengambil delima kan hanya Sunan Giri yang bisa. Sehingga Sunan Giri didapat pohon delima itu terus dicauskan ke Mbah Sunan Ampel. Ini Mbah Mungkul bikin sandiwara, siapa yang menemukan delima ini berarti kamu jadi mantunya Mbah Mungkul gitu. Ceritanya gitu. Nah, kalau itu Mbak, nyimpang sedikit masalah pohon yang itu Tanjung. Ponjong Tanjung itu yang mungkin Nggih. itu bisa menjelaskan termasuk kisahnya atau ceritanya. Kalau ceritanya dulu katanya mbak saya di situ ya ada punjennya itu Mbak Pandansari. Mbak Pandansari. Mbak Pandansari ini termasuk pundennya Surabaya ya dari tanah Jawa, dari Mojopahit juga katanya. Mbak Pandansari. Iya. Semua itu yang ada di sini hampir semua 80-90% dari Mojopahit. Sumatera, Mojopahit semua. Istilahnya turunan Ningrat lah katanya. Turunan Ningrat sama istilahnya darah biru lah zaman dulu kan gitu. Nggih, Krishna. Kembali lagi ke Gus Krishna. Gus, sedikit dikupas Gus antara Saunggaling sama sini Gus. Biar masyarakat publik biar mengetahui Gus. Biar memiliki disawani Saunggaling pun juga dikunjungi. Biar anak cucu waya ini tidak lupa dengan sejarah selesai. Monggo Gus. Mbah Sawung Rono ini adalah kan bapak dari Saunggaling. Temenggung Jaeng. Temenggung Jaeng Rono ini adalah bapak dari
Adipati Sawunggaling Bang ya. dari Batu Sanggaling. Sawunggaling itu dari putranya kan ada 3, ada Sawung Sari, Sawung Rono, Sawung Rono, Sawunggaling. Sawunggaling. Kalau Sawunggaling lain Iya. ibu. Ya beda lain ibu aja. Mengenai Nyai Pandansari ini sebenarnya beliaunya pada waktu Mbah Sawunggaling tersebut untuk belah Iya. alas Nambangkangian gitu Bang, Iya, iya. atau yang sekarang dinamakan alas Purwo. Beliaunya berdoa dengan Nyai Pandansari ini Nyai Pandansari. sampai menembus ke alas Purwo sana. Begitu ceritanya. Luar biasa sekali. Ya Gus, mungkin ini Ki Ageng, mungkin Ki Ageng ada yang disampaikan lagi sisi gaib yang ada jalan sini, jalan prediksi diserap Ki Ageng. Ya, tadi sudah sedikit saya sentuh, termasuk di sini sudah lengkap. Iya lengkap emang. Perdanyangannya termasuk dari sisi pejabatnya, termasuk beliau Adipati Jayang Rono ini adalah seorang pejabat, juga Mbah Bungkul seorang wali. Jadi makanya bisa dikatakan Tumenggung ini masih Ya ulama, ya keturunan umaroh kan gitu. dari Mojopahit. Artinya yang disampaikan Mbak Kusno selaku juru kunci di sini ini masih Tra Mojopahit, artinya masih darah biru, sehingga tidak heran kalau orang banyak masyarakat yang datang berziarah ke sini yaitu tadi mengalap berkah atau mengalap barokah. Ini yang terpenting bagi kita termasuk pemirsa di luar sana tidak salah dalam menafsirkannya, sehingga ketauhidan kita ini tidak ternoda. Jadi sekali lagi yang disampaikan Mbak Kusno tadi, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Allah juga memberikan satu tempat-tempat atau makom-makom yang mustajabah. Insya Allah meminta kepada Allah di tempat keramat seperti di makam Mbah Sunan Bungkul, insya Allah doa-doa kita ini akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, itu saja, mari kita berpikir yang positif. Nah, ini adalah sarana untuk mengangkat keyakinan kita. Karena apa? Kita sendiri untuk mencapai tingkat keyakinan juga butuh satu sarana untuk meyakinkan pribadi kita masing-masing. Wasilah itu penting. Nah, itu saja. Di samping itu juga kita juga menjaga nilai-nilai sejarah yang ada. Kalau bukan kita yang menjaga nilai sejarah, yang menghidupkan nilai-nilai sejarah leluhur-leluhur kita, atau melestarikan siapa lagi? Nah, itu. Jadi ini adalah bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada leluhur-leluhur kita, yang sehingga sampai saat ini kita bisa seperti ini, termasuk mengenal ajaran Islam. Betul? Tanpa jasa-jasa beliau tidak mungkin kita tahu agama Islam. Betul. Tanpa jasa beliau mungkin kita juga tidak seperti ini. Makanya ini adalah satu bentuk rasa terima kasih kita. Jadi mari kita berpikiran yang positif, berpikiran yang baik, sehingga ini juga milik kita semua. Ya. Yang perlu kita lestarikan bersama nilai-nilai sejarah. Luar biasa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para leluhurnya. Itu saja, terima kasih. Iya. Barangkali nanti beliau menambahkan. Ya, Gus tambah kok, ditambahkan sedikit Gus. Mengenai di sekitar area Mbah Bungkul ini, mohon dari dulur-dulur semua jangan digunakan untuk tempat yang kurang baik. Iya. Jangan disalahgunakan untuk pacaran atau apalah kan begitu. Karena ini adalah tempat keramat, Sakral. tempat sakral, dan juga Mbah Bungkul dulu dalam proses penyebaran agama Islam pun juga tauhidnya sangat luar biasa, syariatnya juga luar biasa. Untuk itu mari kita jaga bersama. Luar biasa. Mungkin satu putaran doa cukup apa gimana? Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Oke, pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada melalui channel Sanggar Cipta Alam, jangan kemana-mana, hanya di channel Sanggar Cipta. Sebentar dulu, Gus.
Ya Ki Ageng, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah 4 pohon delima yang dalam sejarah beliaunya Mbah Sunan Bungkul ini menanam sebuah pohon delima, kemudian salah satu buahnya ini dilarung ke sungai. Nah, kemudian buah delima yang dilarung tadi ketemu Joko Samudro alias Mbah Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri, sehingga Mbah Sunan Bungkul ini bersayembara. Siapa saja yang menemukan buah delima ini, siapapun orangnya akan diambil menantu, kalau itu laki-laki, kalau itu perempuan dianggap dijadikan saudara. Ketepatan yang menemukan adalah Kanjeng Sunan Giri, sehingga salah satu putrinya yaitu Dewi Warda ini menjadi istri dari Kanjeng Sunan Giri, termasuk Mbah Bungkul ini adalah mertua dari Kanjeng Sunan Giri. Beliau ini punya jasa yang sangat besar, termasuk dalam penyebaran agama Islam di Surabaya Selatan. Iya. Nah, seperti itu. Monggo barangkali Gus Krisna yang Iya guys. menambahkan. Satu patah lagi Gus mungkin. Ya saya rasa sudah cukup, sudah dijelasin. Iya, luar biasa. Semoga anak cucu Wayah tidak lupa atas sejarah besar yang ada di Surabaya ini. Ikuti kiat kami tetap di channel Sanggar Cipta Alam. See you. Iya. Pemirsa, ini adalah pohon Tanjung. Termasuk di sini dulu adalah merupakan punden, termasuk punden wilayah Surabaya. Di sini bernama Mbah atau Nyai Pandansari. Punden ini, beliau ini yang membantu termasuk Sawung Galing dan tokoh-tokoh yang lain untuk membubak termasuk tanah Surabaya ini. Ini adalah pedanyangan Nyai Pandansari. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itulah para pemirsa kunjungan kami pada malam hari ini berada di Surabaya di makam Mbah Sunan Bungkul. Semoga giat pada malam hari ini kami bersama rombongan dan terutama para peziarah yang pada hadir dan sowan pada malam hari ini mendapat karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya bagi kami yang hadir, Gus Krisna dan Ki Ageng selalu dapat bimbingan dan kesehatan, wabil khusus Pak Juru Kunci Pak Kusno selalu sabar dan diberi Allah kesehatan. Terima kasih atas sekian kami. Salam sukses, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Bye bye.